saya Nurul dari Teknik Lingkungan UPN Jogja. Iya. Sedang mengambil skripsi Mas di sini. Oh ya. Terkait Gunung Api Purba Ngelanggeran, mungkin Mbak Nurul bisa menjelaskan proses terjadinya itu seperti apa? Jadi gini Mas, dulu itu Gunung Api Purba Ngelanggeran ini tuh anak dari Gunung Api Semilir. Jadi mungkin ada daerah sini namanya Semilir. Nah dulu ini kejadiannya sama dengan proses Gunung Krakatau yang ada di Jawa Barat, di Selat Sunda. Nah itu pas Gunung Semilirnya meletus, otomatis ada proses perusakan alam di sekitar itu Mas. Nah dari tengah-tengah kawahnya itu tumbuh gunung api baru, yaitu si Gunung Api Purba Ngelanggeran. Posisinya Gunung Api Purba Ngelanggeran ini ada di laut. Dulu ada di laut, di laut selatan Pulau Jawa. Kedalaman kira-kira berapa? Kedalaman termasuk laut dangkal Mas. Saya juga lupa berapa ini kedalamannya, tapi termasuk dalam laut dangkal. Pengendapan yang ada di sini, jadi dulu bisa dilihat kan ini persebarannya tersusun dari breksi andesit. Bisa dilihat Mas di sini kan warna freshnya tuh abu-abu Mas. Warna abu-abu gini. Yang ini sudah lapuk yang warna coklat. Ini breksi ini mengindikasikan adanya proses pengendapan dari pada saat si gunungnya itu meletus. Otomatis menurut kebetulan skripsi saya itu ada fasies gunung api, jadi menandakan ini memang benar-benar purba. Sebelumnya ini berumur sekitar Miosen awal sampai Miosen tengah. Itu, jadi kalau dihitung itu berapa juta tahun ya lu? Kalau Miosen awal sampai itu saya juga lupa Mas, soalnya saya kan nggak begitu ini. Cuman kalau dari ada peta lembar geologi lembar daerah Jogja dengan Jawa Tengah, ini termasuk kawasan Miosen. Kemudian tadi yang dibilang Gunung Berapi Semilir, nah itu perkiraan lokasi radius dari Gunung Api Purba sendiri itu berapa? Belum tahu Mas, soalnya salah satu indikasinya itu ada di lava bantal berbah, sama di candi batu pasir dengan batu tuf yang ada di sebelah yang itu lava bantal Candi Ijo ya atau apa itu? Oh, Candi Ijo yang Sleman sini. Iya, yang sebelahan sama lava bantal Mas. Nah, ada di situ batu pasir, itu hasil proses endapan si Gunung Semilir. Jadi kalau untuk letaknya sendiri belum tahu Mas gimana. Terus juga untuk mengindikasikan kalau ini memang sudah purba, kan kalau kita bisa perbandingan nih Mas, kalau di Merapi kan bentuknya masih kerucut. Iya. Ya masih kita bisa ngelihat atasnya. Sedangkan kalau untuk Ngelanggeran sendiri kan puncaknya maksudnya tuh kerucutnya nggak kelihatan lagi. Itu mengindikasikan kalau dia itu udah mati, terus juga yang di atasnya itu udah terkikis erosi. Dari sekian waktu yang lama, dari Miosen ke waktu kita sekarang ini. Terus kalau ini kan batuannya kan pecah-pecah besar-besar, itu prosesnya seperti apa dan mungkin ada namanya? Kalau prosesnya itu kan dulu ini satu kesatuan yang ada di bawah laut Mas. Nah ada namanya itu proses pengangkatan. Mungkin Masnya bisa pernah dengar kalau Gunung Kidul khususnya Wonosari itu dari bawah laut dulunya yang diindikasikan dengan batu gamping dengan kars. Nah itu Mas, jadi pas proses pengangkatan kan kita nggak tahu Mas, maksudnya tuh nggak ada yang langsung ngangkat semua, itu nggak, prosesnya ada, otomatis ada yang terjadi longsoran bawah laut, ada yang makanya bentuknya itu berbeda-beda seperti itu Mas. Jadi ada yang proses erosinya maksudnya tuh yang bisa bikin jalan kayak gitu kan Mas ya. Iya. Kayak gitu Mas. Kemudian kalau Mbak Nur sendiri mungkin sudah naik dari pos 1 sampai puncak, itu kebanyakan batuannya itu breksi andesit atau aglomerat. Jadi kalau untuk di Ngelanggeran sendiri itu memang tersusun dari aglomerat. Maksud saya breksi andesit. Nah itu tapi salah satu yang mengindikasikan tadi saya bilang kalau puncak dari Ngelanggeran sudah tidak ada. Nah tapi bisa dilihat ini nih daerah ini tuh dekat dengan puncaknya dahulu. Itu bisa diindikasikan dengan adanya aglomerat yang bisa kita lihat jelas di batu bantal maksud saya Mas itu. Nah di aglomerat itu tuh bisa mengindikasikan adanya perubahan dari
fasies sentral yang dari puncak ke yang di kita bisa berada di lereng-lereng lereng kayu yang di dalam. Iya, yang ada di seperti Merapi. Jadi keunikan yang ada di Gunung Api Purba tuh salah satunya itu Mas. Kita kalau ke Merapi kan harus naik berapa ribu, 1000 dulu bisa ngelihat kawahnya. Sedangkan kalau di Ngelanggeran sendiri naik cuma 1 jam, nggak nyampe malah 1 jam. Seperti itu Mas. Ada aglomerat. Ya tadi kalau yang di ini dari bawah pintu masuk Gunung Purba sampai Gunung Gede tadi sebenarnya banyak kan mana? Masih breksi andesit. Breksingnya. Iya. Breksing. Oh ya. Nanti Itu mungkin Mbak bisa nerangkan gambaran breksi andesit itu seperti apa di gitu. Kalau breksi itu bisa kita lihat ini Mas. Ini satu bongkah seperti ini namanya satu badan breksi. Nah, andesit itu bisa dibilang kalau di ilmu geologi itu ada fragmen. Jadi satu totolan kecil seperti ini bisa dilihat seperti ini atau seperti ini Mas. Seperti ini kecil-kecil. Nah, ini tersusun dari andesit Mas. Andesit itu batuan beku, sedangkan breksi itu batuan sedimen. Makanya dibilang kenapa sedimen? Breksi itu prosesnya pengendapan. Jadi yang andesit yang hasil dari produk si gunung api lama-lama mengendap terus terkompaksi jadi keras Mas. Itulah breksi andesit Mas. Oh, ya. Gitu. Oke, terima kasih Mbak Nurul atas informasinya. Oke, makasih Mbak. Iya Mas.